Al-Ustad Jafri. Ini itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadratul mukarramun alim ulama, para santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya senang bisa berkumpul di tengah-tengah keluarga At-Tahiyyah, terutama bisa bertemu Ibu Eva Jumaini, benar ya? Jumayanti. Hah? Jumayanti. Benar. Jumayanti. Kalau panggilan keluarga saya dengan Ibu Eva itu kakak. Saya punya kenang-kenangan yang tidak mungkin saya lupakan. Dari Gambir saya jadi bos, disetirin sama Ibu Eva. Dan saya senang bertemu dengan Bapak Haji Deden Permana. Alhamdulillah, semoga Pak Haji Deden selalu ditambah nikmat sehat, Amin. nikmat panjang umur, Amin. nikmat rukun cinta iman damai keluarga. Amin. Amin. Kita semua di sini insya Allah kebagian berkahnya. Amin ya robbal. Amin. Ketemu dengan sahabat saya, guru saya Al-Mukarram Al-Ustadz Andri Anwar, bertemu juga dengan Ustadz Samsul. Semua ada guru-guru yang ada di At-Tahiyyah ya. Ini berapa menit nih ngomongnya? Terserah, sampai pagi kuat. Kuat. Saya mestinya pakai bangku, jadi nggak pegel. Manja amat. Semua ustaz-ustaz para dewan guru yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para santriawan dan santriawati, malam ini malam pergantian tahun 1442 Hijriah. Betul? Ada peristiwa yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, yang perlu kita tahu. Informasi akhirat, informasi dunia udah banyak. Betul? Melalui media HP, melalui media koran, melalui majalah, televisi, dan lain-lain sebagainya. Informasi dunia penuh, tapi informasi akhirat sedikit. Tujuan santri mondok ini adalah agar bisa takut kepada Allah. Bagaimana bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita belum mengenal Allah? Betul? Pertama kita harus mengenal agama Islam, agama milik Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa Yang alihi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita berada di alam dunia, kita harus kenal siapa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasallam. Kalau di tahun 622 Masehi penetapan tanggal 1 Muharram baru dipastikan ditetapkan. Kalau salah benerin guru. Penetapan tanggal sebelumnya belum ada, betul? Sekarang kita berada di tahun 2020 Masehi, betul?
1 Muharram 1442 Hijriah. Betul? Malam ini waktunya. Apa yang perlu kita ambil intisari daripada peristiwa yang besar yang sangat harus perlu disampaikan ini? Pertama, kita kenal dengan agama Islam, alhamdulillah. Kedua, kita harus cinta kepada agama Islam. Kita harus cinta kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada kedua orang tua kita. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin bisa kenal? Bagaimana mungkin bisa cinta tanpa kita mengenal? Betul? Kalau ngomongin cinta, anak-anak santri ini rada-rada hidup tanpa cinta bagai taman tak berguna. Hai, begitulah para bujangan. Hai, begitulah kata Raden Roma Irama. Jangan terus sih. Kita ngaji, betul? Dalilnya mah belum ada ini. Cari sendiri aja dalilnya ya. Dulu sebelum kita turun ke dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan ruh. Berapa banyak nggak kehitung. Nanti nanya sama Ustaz Andri, berapa banyak ruh yang diciptakan Allah, yang jumlahnya sudah di stok, nggak lebih nggak kurang. Setelah selesai ruh diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang menciptakan ruh, tentunya memperkenalkan zatnya kepada ruh yang diciptakan sebelum turun ke dunia. Alastu birabbikum. Allah Subhanahu wa ta'ala menghitungkan zatnya kepada ruh yang diciptakannya. Qalu bala syahidnya. Yang kau pasti adalah Tuhanku. Siapa yang ngomong? Ruh yang ngomong. Sebelum turun ke dunia, ada yang punya pengalaman ketika di alam rahim itu bisa ceritakan pengalamannya di alam rahim? Ada? Enggak ada. Ada yang bisa cerita? Kali santri Atahiyah mah hebat-hebat. Dulu saya tinggal sebelum di alam dunia, di alam rahim ibu saya, enak adem. Kadang-kadang mandi gitu. Ada? Ini cuma perlu diimani. Walaupun banyak ahli tafsir mengatakan ini ayat mukhtasabihat, maksud dan tujuannya hanya Allah yang mengetahui. Namun beberapa orang tertentu yang bisa memastikan, cukup kita imani. Persamaan iman kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus. Nah, begitu turun ke alam dunia, kita turun nih ke dunia. Kita masih istiqomah kenal cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini tempat Atahiyah, pondok pesantren Atahiyah, tempat yang menjadi catatan sejarah bagi Muhammad Jeffrey Bebe. Bebe bukan gelar, status doang. Mau tahu artinya Bebe? Belum tahu? Perlu saya kasih tahu? Bukan Bukhari. Bukan Bukhari. Bebe bukan Bukhari. Perbedaannya ada ceritanya, sejarahnya. Dulu saya bergabung dengan almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari di Pondok Indah. Begini juga kalau di Pondok Kacang Kiai. Kan kalau lagi di acara-acara resmi, hadirin yang terhormat, baiklah acara selanjutnya penceramah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Jeffrey Bebe dari Atahiyah. Cakep nggak? Itu mah derajat sebutan, betul nggak? Ya, cuman siapa yang nyuruh dia ngomong begitu? Yang ada yang nyuruh. Ini tempat pondok pesantren Atahiyah menjadi catatan sejarah bagi Muhammad Jeffrey. Man la yashkuru nas la yashkurullah. Man barang siapa orang enggak terima kasih kepada manusia, sama dia enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang enggak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Konsekuensinya begitu, betul? Betul. Jadi kudu bersyukur.
Pertama, kenapa harus cinta kedua orang tua? Asbab wasilahnya bisa keluar ke dunia dari orang tua. Orang tua kenalkan agama Islam supaya cinta kepada agama Islam. Udah dijaga. Ini hidup udah enak kayak begini. Ketimbang di luar sana banyak godaan setan yang dahsyat. Udah mikirin belajar aja santri, mikirin belajar aja. Betul. Jangan mikirin yang lain. Siapa nanti yang akan menyampaikan informasi akhirat kalau bukan santri? Betul. Terus ini terus. Jadi ini tempat bersejarah bagi Muhammad Jeffrey, bukan Bukhari. Tahun 2000 ini belum ada. Ini alang-alang tinggi 2 meter, 3 meter. Betul. Belum tahu, ente belum ngalamin, enggak betul. Tinggi. Ini almarhum sang guru mulia Kiai Haji Uji Rusdiadi ngomong, nanti be ya ini di sini, wah ya ini di sini mau udah tinggi mat, udah tinggi katanya begitu. Bener semua ucapannya, bener semua. Datang ke rumah Kiai, ke rumah saya, almarhum Abi. Ini mobil saya mat, mobil orang nih. Ntar juga punya sendiri, bener punya sendiri. Boleh orang beliin, alhamdulillah. Santri berkah. Cita-cita saya mondok dulu cuman pengen satu, belajar bisa Al-Quran, kemudian bermanfaat di rumah, jadi imam musola, gak usah masjid. Dikasihnya mau imam masjid Imanuddin, honornya gede. Kata guru almarhum, pindah, berhenti, tinggalkan. Saya tinggalin, saya manut sama guru. Makanya berkahnya beda, orang santri yang manut sama guru, santri kudu manut sama guru. Supaya ilmunya manfaat, supaya informasinya tajam. Apa yang didapat di pondok At-Tahiyah. Sekarang kita udah berada di tahun 2020 tahun yang lalu. Ini belum seperti ini. Syukur alhamdulillah. Kalau bukan lantaran takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak akan megah seperti ini. Tidak akan ada santri-santri yang mau belajar di sini. Betul? Ini karomah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang memberi peluang kesempatan untuk orang-orang belajar ilmu di tempat ini. Ada doa masyhur yang dari guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu doa dari guru. Sebaik-baiknya yang memberi tempat. Gak usah diartin kali kalau ngomong di pesantren mah udah ngerti semua ya. Mati. Jadi itu belajarnya dulu sederhana. Setelah Quran sudah mat, belajar Quran sudah selesai. Sekarang ente belajar ilmu yang ada sama saya ambil. Kata almarhum Kiai, ilmunya suruh belah hafalin yang namanya jurumnya al-kalamu, bermula kalam, huwa yaitu alahu al-murakabu al-mufidu. Giliran bahasa bilwadai susah. Yang saya sebut apa? Bilwadi aja, bilwadi. Nyerah bi, sebelah aja, sebelah. Sampai seperti itu. Tapi saya tidak menyerah, terus saja. Ya memang takdir ilmu kan Allah yang nentuin, betul. Yang penting udah dapat, amalkan, jaga, ajak orang ke surga. Ajak orang ke surga. Nabinya sudah pastikan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Mau tahu siapa orang yang enggan? Orang yang enggan itu yang enggak taat kepada Allah, itu yang enggan masuk surga. Kita malah alhamdulillah di sini nih sampai istiqomah terus sampai tua ya, belajar terus. Belajar, bocah belajar bener bocah. Jadi ketika kita sudah berada di alam dunia, mengenal yang namanya agama Allah Subhanahu wa taala wajib hukumnya. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa harus hijrah? Kenapa harus pindah dari kota Mekah ke Madinah? Lantaran Allah memerintahkan Nabi melalui wahyunya. Tahu ayatnya? Surah An-Nisa ayatnya 97.
baca sendiri, saya belum hafal. Gampang, ya santri mah nggak kalah ilmu, santri mah kalau ngomong betul. Kalau nggak hafal suruh nyari sendiri. Ini bukan main-main. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan hijrah oleh Allah. Ada ayatnya, dalilnya. Quran surat An-Nisa ayat 97. Buka. Hah? Apa? Di musola. Apa? Al-Qur'annya di musola. Ini lantaran kewajiban hijrah. Hukum hijrah bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa juga haram. Tergantung situasi dan kondisi. Tapi peristiwa Nabi wajib suruh pindah dari Mekah ke Madinah. Walaupun banyak pengikut Nabi Muhammad SAW yang tidak mau pindah, yang menyembunyikan agama Islam. Ketika dia meninggal dunia, kata malaikat apa? Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia itu menzalimi dirinya, menganiaya dirinya sendiri. Manusia itu protes kepada malaikat, karena aku ini tertindas, tertekan. Kamu kan bisa pindah, bisa keluar dari satu kota di bumi Allah ini luas, dari Mekah bisa ke Madinah. Di situ dia teraniaya, bahkan di situ ceritanya berada di tempat neraka yang paling buruk. Begitu ceritanya. Jadi kalau dari Gondrong, Pondok Kaca, mana lagi? Santri dari mana? Bogor, Bekasi, Tangerang dan lain sebagainya. Hijrah dari sana ke sini tujuannya mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini niatnya supaya takut kepada Allah. Tujuan jadi santri cuma satu, takut kepada Allah. Kedua, bisa menyampaikan ilmu Allah, informasi akhirat disampaikan ke masyarakat. Pahalanya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Enak apa enak? Ayat Al-Qur'annya yang enak, suaranya standar. Betul. Qur'annya yang bikin sejuk hati, damai hati. Kalau lagi galau, ambil Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah mikirin yang lain. Pikirin bagaimana itu Al-Qur'an menyerap ke energi dalam tubuh kita supaya kita selamat dari dunia sampai akhirat. Nah, begitu kita diturunkan ke alam dunia, mengenal yang namanya kedua orang tua kita, mengenal agama Islam, mengenal Nabi Allah Muhammad SAW, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui informasi-informasi akhirat dalam kitab-kitab agama Islam. Agama adalah sebuah panduan tuntunan buat keselamatan umat Islam. Semua umat Islam yang selamat insya Allah. Enak. Terus. Nah, jadi ketika kita berada di alam dunia, ya, santri pertama harus belajar dengan khusyuk sesuai dengan tujuannya, belajar tujuan niat yang baik, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Senengin orang tua, senengin orang. Ini Atahiyah tempat bersejarah. Kalau bukan asbab wasilah dari sini tidak mungkin Muhammad Jeffrey bisa dipanggil sana, dipanggil sini. Satu-satunya tempat yang saya baru pernah alamin di sini. Sebelum kemana-mana, saya nggak kemana-mana. Di sini.
Belajar ilmunya di sini. Ini botolnya. Gali terus informasi ilmu akhirat. Pelajari ilmu akhirat supaya kita takut kepada Allah. Di luar sana kenapa orang itu tidak cinta? Karena bagaimana mau cinta, kenal aja enggak. Dari mana dia mau kenal kalau dia enggak belajar ilmu agama? Betul? Masya Allah. Ada kemarin begini, Ustaz, saya udah takut sama Allah, tapi masih malas melaksanakan ibadah. Takut itu ukurannya kepada Allah, bukan ucapan. Boleh diucap masih belum cukup. Kalau sudah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu dikerjakan, walaupun masih banyak kekurangan yang belum dikerjakan. Begitu. Tujuannya supaya takut kepada Allah. Ini anak-anak santri ini harus takut kepada Allah, cinta kepada agama Allah, cinta kepada agama Islam. Apa kata Nabi? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Man raghiba barang siapa orang sunnati. Sunnah tahu artinya sunnah? Sunnah apa artinya? Hah? Dikerjakan dapat pahala, tidak dapat dosa. Itu faedah fadilahnya sunnah, persamaan sunnah. Kemarin saya nanya sama Hari itu bagus, Haryanto. Dia bilang arus, nah itu cakep. Sunnah itu persamaan kata arus. Arus yang lancar, yang mudah mencair, yang dijadikan jalan hidup oleh Nabi Muhammad SAW yang selamat di dunia wal akhirah. Itu sunnah. Barang siapa orang yang tidak mengikuti sunnahku, bukan golongan aku. Malam ini kita sedang berbicara tentang kebesaran agama yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Hukumnya sunnah. Tadi pasukan berobor itu ada kurang lebih 50 di sana. Begitu Bismillah saya lepas, semoga tidak terjadi apa-apa. Rutenya tentukan sama panitia lah, supaya dikenalkan dengan agama Islam. Tidak semua orang tahu, betul. Ada orang yang tahu, ada orang yang nggak tahu. Orang yang belum tahu, anak-anak yang belum tahu bahwa hari ini pergantian tahun 1441 menjadi 1442 Hijriah. Ada cerita yang hebat, yang dahsyat, bahwa Nabi Allah Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, mulai ditetapkan penanggalan tersebut ketika zaman Umar bin Khattab. Betul apa betul ini? Kalau salah ya nggak apa-apa, mudah-mudahan nggak jadi dosa ya. Karena ada yang mengusulkan ketika itu sahabat, bagaimana penetapan kalender Hijriah, penetapan tanggal Hijriah kita ambil dari lahirnya Nabi Allah Muhammad SAW. Ada di beberapa kaum yang menggunakan penetapan bulan waktu dengan lahirnya Yesus dan lain sebagainya, tidak digunakan oleh sahabat. Ada 3 pilihan. Pilihan yang kedua, bagaimana kalau penetapan tanggal Hijriah, penetapan tanggal tahun Hijriah diambil dari wafatnya Nabi, hanya membuat kesedihan bagi kita semua umat Islam. Yang diambil bagaimana kalau penetapan tanggal bulan Hijriah ditetapkan dari hijrahnya Nabi Allah Muhammad SAW. Kalau nggak salah di kitab Fathul Bari, namanya kitabnya nggak tahu saya mah, betul. Jadi ditetapkan di situ. Masehi, halo. Terus. Minum. Ya namanya ngomong sama keluarga, saya mah cek aja lah. Tidur. Lipat. Itu di situ. Jauh banget.
Terus ini terus. Terus. Jaga jarak ini. Jaga jaraknya. Jadi informasi dunia ini begitu banyak. Informasi akhirat yang menyampaikan informasi akhirat sedikit. Kalau kita nanya hari ini corona bagaimana? Corona. Kata polisi, korban meninggal sebab corona meninggal. Meninggal mah enggak kudu dari corona. Ribuan asbab sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tapi ikhtiar johir, ikhtiar batin perlu kita lakukan. Santri makan punya banyak mantra. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul basir. Boleh dibaca wa huwas samiul alim, boleh dibaca wa huwas samiul basir. Kalau diartikan memang mantap, dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang disebut la yadurru, bahaya apapun, wa ma samawati, yang ada di langit, wa ma fil ardi, yang ada di bumi, tidak akan menimpanya. Wa huwa samiul basir, sesungguhnya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Aman udah? Aman, betul. Itu ikhtiar batin, aktivitas biasa, betul. Di pesantren santri dilindungi Allah semua, dilindungi malaikat semua. Amin ya robbal alamin. Itu pasti dilindungi. Informasi dunia di luar sana terus memburuk, terus jelek. Sedikit sekali orang yang menyampaikan informasi akhirat kalau bukan di pesantren. Kalau nggak nyantri, nggak tahu informasi akhirat. Betul. Karena peristiwa 622 Masehi, kalau sekarang 2020 Masehi, berapa tahun sudah? 1000. Halo? Halo? Coba. Di tahun 622 Masehi, sekarang kita berada di tahun 2020. Berarti sudah berapa tahun dunia ini? Berapa tahun kita berada di alam dunia? Kalau kitanya sih paling baru berada sesuai umur, betul. Tapi dunia ditetapkan, ditanggalkan menurut pada waktu itu 622. Sekarang 2020 Masehi, dunia umurnya sudah 1600 lebih, betul. Udah sekian dah, hitung sendiri dah. Ribet. Ya. Dunia sebentar, sesaat. Setelah alam ruh, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar, alam akhirat. Paling lama di alam barzah, paling sebentar di alam dunia, paling sebentar lagi di alam rahim. 9 bulan di alam kandungan. Betul. Keluar normalnya begitu. Dikenalin, nih bapak, nih ibu, agamamu Islam. Belum cukup, terus kasih tahu bagaimana Islam, bagaimana Nabi Muhammad, kenalin bagaimana cara ngenalinnya. Nabi dulu berjuang membawa agama Islam sampai nyawa darah taruhannya, bahkan Nabi Muhammad mau dibunuh dan lain sebagainya, sampai seperti itu. Kita tinggal menikmati fasilitas sarana yang ada yang perlu dijaga, tinggal belajar aja. Kita di negara yang aman. Maksudnya aman di sini adalah kita enak ibadah, tidak ada yang ganggu, betul? Betul. Bersyukur ini lantaran rahmatan lil alamin, agama yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, agama Islam, agama milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ini terus. Ceritanya ngawur-ngawur dikit nggak apa-apa ya. Yang penting masuk. Intinya cinta sama agama Islam. Betul? Betul. Tak kenal makanya tak cinta. Begitu ya kata rock. Tak cinta makanya tak sayang. Benar begitu benar. Bagaimana kita mau cinta, bagaimana kita mau sayang kalau kita nggak kenal agama kita?
Pembuktian kita cinta, kita sayang itu secara lisan masih kurang. Harus ada bukti otentik secara praktek. Pengorbanan apa, dakwah apa yang kamu sampaikan, pengorbanan harta apa yang kamu berikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Betul? Pondok Kacang 2026 belum di tahun 2006 pada waktu itu berjumlah maksiat sangat banyak. Begitu saya pulang, saya coba telusuri agar bagaimana itu kampung bersih dari tempat maksiat. Alhamdulillah, gerakan Allah. Manusia lemah, manusia dhaif, banyak kiai-kiai yang memberi doa dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah berkurang, bahkan hampir habis. Kalaupun ada itu gelap-gelapan di luar pengetahuan kita. Pengorbanan. Jadi buktikan cinta kita terhadap agama Allah. Kita mau rela cinta kepada pondok pesantren At-Tahiyah, belajar dengan penuh khusyuk, khudu dan ikhlas karena Allah. Betul? Jadi santri itu kalau sudah di pesantren, kalau dia betul-betul mau berkah, syarat pertama taat sama guru. Taat sama guru. Banyak bukti di luar sana. Santri-santri yang tidak taat sama guru, yang membangkang dengan guru, hidupnya terombang-ambing, ilmunya kurang bermanfaat. Tuh banyak. Coba yang taat sama guru mah banyak berkahnya. Urusan apa aja dilibatkan. Bagus, berarti itu berkembang, bermanfaat ilmunya. Buktinya di situ. Jadi santri keluar aja takut. Kalau santri mah keluar ciri khas sarung. Itu ciri khas, jangan dibuang. Santri ini mah pulang pondok takut pakai sarung, maunya pakai celana. Ada yang begitu? Ada. Itu harus berarti cintanya palsu terhadap agama. Palsu. Cintanya masih sedikit. Buktikan cinta dulu. Bagaimana? Kalau bukan santri yang memberi contoh, siapa? Apa orang di luar sana yang harus mencontohkan johir? Yang mencontohkan johir bersarung, berpeci, berbaju yang rapi. Betul? Kita tahu hukum bahwa batasan aurat semana dan lain sebagainya. Begitu santri pulang ke rumahnya, dialah santri yang memberi informasi johir, berbusana yang baik secara Islam. Kalau bukan santri siapa? Walaupun ilmunya masih belum dititipkan Allah seperti layaknya para guru-guru kita, tapi insya Allah dengan cinta ketulusan kita mencerminkan busana santri di rumah kita ketika kita pulang. Ini menjadi poin nilai ibadah yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Kalau bisa sekarang, kenapa mesti menunggu tahun 2021? Begitu, rubah. Setelah kita belajar, setelah kita berada di alam dunia, kemudian kita mengenal agama Islam, cinta kepada agama Islam, tahu ilmu Allah, berbagi kita informasi tentang ilmu Allah dengan apa yang sudah kita pelajari di sebuah pondok pesantren At-Tahiyah yang mulia ini. Kalau bukan kita, siapa yang menyampaikan? Betul? Itu. Berbicara seperti ini mudah. Tetapi praktek bagaimana mencerminkan akhlak seperti akhlak Nabi yang butuh waktu proses, yang memang harus betul-betul dengan ilmu. Kalau ngomongin ilmu, banyakkan santri. Betul, santri belajar tiap hari. Ya, yang penting pesan saya tuh santri benar-benar belajar. Duha lakukan, puasa Senin Kemis kalau kuat lakukan. Tahajud, mohon kepada Allah agar orang tuanya di rumah diberikan kemudahan urusannya, lakukan. Buktikan kalau santri cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan kalau
santri cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buktiin ya. Insya Allah ini calon-calon kiai, calon-calon ustazah. Amin ya Allah, amin, amin. Insya Allah. Mudah berdoa aja. Belum mandi. Insya Allah ini jadi para ulama semuanya, amin. Nanti kita dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kosar jadi ulama kosar. Di dunia sebentar waktunya. Sebentar waktunya. Hidup kita di dunia sebentar. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW umurnya 63 tahun wafat. Kalau sekarang misalkan Muhammad Jeffrey umurnya 40 tahun, sisanya tinggal 23 tahun. Itu juga kalau hidup. Tapi Muhammad Jeffrey berdoa, ya Allah panjangkan umur hamba, beri kesempatan hamba untuk bisa menyampaikan informasi yang saya ketahui, yang insya Allah banyak mengajak orang untuk kebaikan, keberkahan, selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui dan benar. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan yang sama. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih jalan. Kasih jalan.